Shalom saudaraku, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Judul renungan hari ini, kasih tidak buta. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa seorang ibu akan melakukan banyak hal demi kebaikan anaknya. Bahkan tidak sedikit jikalau kita melihat di zaman sekarang, jikalau anaknya ditegur oleh guru, maka orang tua dengan begitu marah dan bahkan tidak menerima jika seorang guru menegur anaknya. Semua itu seolah-olah ditutupi dengan pernyataan bahwa aku mengasihi anak saya, aku mencintai dia. Wajar jikalau seorang ibu merasa bahwa anaknya disakiti, maka ia juga merasakan hal yang sama. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kasih itu tidak buta, bahwa kasih yang dilandaskan dengan kasih Kristus harusnya tidak menutup mata kita untuk melihat apa yang menjadi kesalahan, apa yang harus diperbaiki, baik di dalam diri kita maupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Di sini Rasul Petrus mendorong jemaat agar setiap jemaat harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi yang dimaksud di sini bukan ketika melihat saudara-saudaranya hidup dalam dosa, maka ia menutupi setiap pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Pada waktu kita melihat saudara kita, sahabat kita, atau mungkin anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, tetapi jikalau kita berkata, "Aku mengasihimu," maka harusnya setiap kesalahan itu kita tegur dan kita ingatkan dengan penuh kasih. Di dalam bagian ini, Petrus mengingatkan jemaat-jemaat pada saat itu bahwa kasih itu tidak buta. Kasih yang kudus tidaklah buta. Kasih yang dilandaskan dengan kasih Kristus harusnya bukan kasih yang menutupi setiap kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kasih yang kudus membuat kita sabar, membuat kita memiliki kelembutan untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk tidak senantiasa hidup di dalam kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Sama seperti Kristus ketika ia datang ke dalam dunia ini, ia begitu mengasihi semua umat manusia. Namun ketika ia melihat ada begitu banyak orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, maka dengan kasih, maka dengan tatapan kasih, Yesus mengingatkan dan menegur setiap orang-orang yang melakukan kesalahan. Di sini kita melihat bahwa kasih yang sejati harusnya tidak membutakan setiap mata kita untuk melihat apa yang seharusnya kita bisa perbaiki bersama-sama. Kasih yang kudus juga mau menyatakan bahwa setiap kita pasti memiliki kelemahan dan kesalahan terhadap orang lain. Namun, di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan itu, marilah kita saling mengampuni, marilah kita saling mendukung untuk bisa memperbaiki, untuk bisa membuat kita semakin lebih erat, sehingga jalinan kasih di antara setiap kita bisa menjadi kuat, dan tentunya di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga ketika kita mengalami suatu masa-masa sulit, ketika kita menghadapi masa-masa penderitaan atau menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini, karena kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, maka kita bisa saling berpegangan tangan untuk bisa menjadi umat Tuhan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengasihi saudara-saudara seiman kita dengan kasih
yang sungguh-sungguh, yaitu kasih yang dilandaskan dengan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin.